Saat ini lewat pukul 4 sore waktu Baku, Azerbaijan, sejauh mana proses evakuasi warga negara Indonesia di Iran? Kami akan berbincang dengan salah satu WNI yang ikut dalam rombongan pertama evakuasi dari Iran, Ali Asgar Falullah. Mas Ali, dengan Tifal, selamat sore untuk Anda di sana, Mas. Ya, selamat sore dengan Mas Tifal. Betul. Ya, saya mau pastikan dulu Anda dalam kondisi aman dan sehat di Baku saat ini? Alhamdulillah kami dalam posisi aman dan sehat. Semuanya alhamdulillah juga berjalan lancar. Oke. Proses Anda berangkat menuju ke Baku itu sesulit apa sejauh ini? Karena kan eskalasinya makin tinggi ya, makin intens konflik antara Iran dan Israel ini. Apakah ada hambatan saat Anda menuju ke Baku? Saat menuju ke Baku, alhamdulillah ya, selama perjalanan itu cukup lumayan lancar. Saya itu kan dari Shiraz, itu dari hari Rabu malam, kemudian sampai di Tehran, kemudian kita bermalam di KBRI sampai Jumat paginya. Dari Jumat pagi kita diantar ke perbatasan Baku, kita kira-kira sampai jam 7 malam hari Jumat. Dan yang lumayan menghambat adalah memang pembatasan internet pada saat itu, on-off internetnya, sehingga saat kita sampai di sana memang ada sedikit hambatan komunikasi. Kemudian juga sebelum kita keluar ada beberapa rombongan negara lain yang lumayan cukup banyak sehingga kita dibelakangkan. Ya, tapi pada akhirnya kita sampai dengan selamat dan lancar, tidak ada kendala serius, alhamdulillah. Kalau pengumpulan dokumen untuk proses Anda perjalanan dan teman-teman menuju pulang ke Indonesia lagi, ada hambatan nggak, Mas? Itu hambatannya sama, karena kan pengumpulan dokumen itu online. Jadi kita mengirimkan lewat aplikasi chat, kemudian ya itu hambatannya karena internet itu tadi. Oke. Tapi yang juga mau saya tanyakan begini, karena kan belum semua warga kita bersiap untuk pulang seluruhnya, 300-an orang itu menuju kembali ke tanah air dengan alasan areanya masih aman. Beri kami gambaran sesungguhnya, Mas, apakah betul masih ada area yang aman di Iran untuk saat ini? Jadi begini, kan yang namanya perang itu nggak mungkin semua dipukul bom rata, ujung petaknya kan. Pasti yang namanya perang yang disasar itu lokasi militer A, industri B, kemudian pemerintah apa. Jadi memang ada beberapa kota yang relatif aman gitu, seperti kota Qum, seperti kota Mashhad, dan juga banyak dari WNI kita ini yang memang masih banyak berurusan dengan sekolahnya, dengan pekerjaannya. Ada juga yang memang kendala jauh dari Tehran, jadi belum bisa dievakuasi. Memang saya harap juga insya Allah akan ada evakuasi susulan sih, supaya kita bisa selamat semuanya, itu sih paling. Dan Anda pribadi, sorry saya potong, dan Anda pribadi memilih untuk dievakuasi ini atas alasan apa? Area Anda tinggal tuh masih daerah yang cukup intenskah konfliknya di sana? Jadi perlu digarisbawahi ya, sebenarnya pertahanan Iran itu sangat amat kuat, itu perlu digarisbawahi. Kemudian mayoritas serangan-serangan yang masuk ke dalam Iran itu bukan langsung dari Israel, gitu. Yang saya lihat rudal-rudal yang berekor panjang, yang punya asap panjang begitu, sama sekali saya tidak lihat yang ada masuk. Rata-rata itu kalau dari laporan yang ada, itu drone attack atau bom yang dari mobil, dan itu dilakukan di dalam Iran itu sendiri, gitu. Jadi ya kalau dibilang setiap hari ada penangkalan di udara, ya ada, tapi apakah itu Israel yang menyerang langsung? Tidak. Nyatanya adalah Israel babak belur dihajar Iran, gitu. Babak belur itu Israel manggil Amerika, mamanya sendiri kan. Dan Anda pribadi memilih untuk ikut dalam proses evakuasi ini alasannya kenapa, Mas? Karena memang saya rasa kan kita lihat eskalasi makin meninggi kan. Saya sudah tahu ini Israel dihajar habis-habisan sama Iran, pasti Amerika ikut-ikutan. Nah, karena saya melihat kemungkinan ada eskalasi lebih, kemudian kota saya juga lumayan ada banyak pencegatan di udara, jadi setiap malam itu ya saya putuskan untuk ikut evakuasi. Anda persisnya di Iran itu berdomisili di wilayah mana, Mas? Shiraz. Di kota Qumkah atau di kota lain atau di area mana? Shiraz.
Oh, oke. Ya. Dan skemanya sejauh ini, kalau dari informasi pihak KBRI kepada Anda dan teman-teman, skema pemulangannya akan bagaimana nanti? Pemulangannya ini kan sekarang kita di Baku ya, insya Allah besok sore itu awal nanti dipulangkan bertahap. Jadi dari besok jam 5 sore, sebagian yang prioritas, yang punya anak-anak dan wanita dan ibu-ibu menyusui, itu duluan dipulangkan. Kemudian bertahap yang lain juga itu dipulangkan. Karena memang ini kan musimnya musim panas, sehingga banyak yang melakukan penerbangan perjalanan liburan lah dari dalam Azerbaijan ke luar negeri. Dan itu diberangkatkan tetap di hari yang sama ya, satu hari yang sama untuk besok itu semuanya akan diberangkatkan 97 itu ya? Tidak, secara berkala. Karena kan kita tidak cukup tiketnya, ya kan? Ya, mungkin kita bisa beli tiket satu hari 97 langsung satu maskapai semuanya ke Indonesia kan susah begitu. Oke. Karena masih ada warga negara kita yang memilih untuk bertahan setidaknya sampai dengan saat ini di Iran, kira-kira Anda mau menyampaikan pesan apa nih? Karena kondisinya makin kesini makin intens juga kan? Ya. Pesannya sih ya jaga kesehatan baik-baik. Yang pasti kita harus menjauhi pusat-pusat militer, perindustrian dan juga pemerintahan sih, itu yang paling penting. Selebihnya kita juga harus terus update dengan berita dan eskalasi yang ada, jangan sampai kita ketinggalan informasi sehingga kita terjebak dan sebagainya lah itu. Dan saya harap Anda dan juga teman-teman warga negara Indonesia yang saat ini sudah berada di Baku, proses pemulangan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan berarti. Mas Ali, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita bersama kami. Sehat selalu untuk Anda di sana ya Mas ya. Selamat sore. Ya, selamat sore.